Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Alam Jonius dari kelas F. Saya akan mengerjakan soal UTS. Oke, yang pertama, di sini soal pertama diminta membuat program ganjil genap, yaitu program yang dapat membedakan bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, tentunya yang pertama di sini kita membutuhkan input agar supaya kita bisa menentukan angka yang ingin kita bedakan mana yang ganjil dan genap. Nah, sekarang kita memerlukan sebuah operator yang bisa supaya membedakan ganjil genap. Di sini kita menggunakan operator modulus dengan cara menggunakan pertama kita perlu menggunakan if dan else. Maka maksud dari ini adalah yaitu sisa pembagian. Misalnya angka yang diinput ini contohnya 2. 2 dibagi 2, apakah dia sama dengan 0? Apakah sisanya 0? Tentu. Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1 dan tidak memisahkan. Maka di sini kita akan buat print. Maka di sini kita buat else-nya angkanya adalah ganjil. Nah, penjelasannya lebih singkatnya lagi. Di sini contoh misalnya kita buat angka misalnya 3 5. 5 dibagi 2 akan menyisakan 1 karena dia akan bagi 2 2 1. Sisa 1. Karena dia tidak sama dengan 0, maka dia akan pindah ke bagian else. Jadi ketika dijalankan, kita menginput angka 2, maka dia akan otomatis membaca yang bagian di atas. Angka adalah genap. Dan kalau misalnya kita menginput 5, karena tidak sesuai dengan yang di atas, maka dia akan langsung turun ke bawah. Bagian else, angka adalah ganjil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini buatlah variabel jalur masuk, nilai MTK, nilai bahasa Inggris dan status, nilai variabel jalur masuk, nilai MTK, nilai bahasa diinput oleh pengguna. User buatlah program perubahan berdasarkan logika pada tabel di bawah ini. Nah, di sini tentunya pertama kita membutuhkan input, sebuah inputan yang mana nanti dari tabel ini yang akan menentukan syaratnya. Yang pertama kita membutuhkan inputan, lalu kedua kita menggunakan if dan else. Pertama kita membuat sebuah variabel inputan. Di sini saya menamakan J saja. Ini untuk menginput nama jalur, lalu juga kita buat input nilai MTK. Di sini saya namakan M. Lalu untuk menginput nilai bahasa, saya buat variabel bernama B. Setelah itu kita akan buat if else yang berdasarkan dengan tabel yang ada di sini. Pertama kita buat if jalur IPA. Lalu kita bikin juga if-nya apabila nilai MTK dan nilai IPS-nya nilai MTK dan nilai bahasanya memenuhi syarat. Maka sini saya akan print statusnya lulus. Nah, di sini pada jalur IPA dia akan membuat juga lulus bersyarat. Maka kita membutuhkan elif dahulu. Nah, bagian else-nya kita membuat langsung saja else print tidak lulus. Nah, ini untuk jalur IPA. Lalu kita juga akan buat jalur IPS. Nah, pada jalur IPS syarat yang pertama, apabila nilai MTK 6 sampai 100, lalu juga nilai bahasa 71 sampai 100, maka dia akan dinyatakan lulus. Nah, maka bagian else-nya langsung saja kita tulis tidak lulus. Nah, pada else yang bagian ini, ketika jalur tidak terpenuhi dari bagian kedua ini, maka kita juga buat else-nya. Nah, penjelasan singkatnya, pada Python di sini mendukung operator n. Dia akan ngecek sebelah kiri apakah true, sebelah kanan true, maka hasilnya akan true. Namun apabila di hasilnya sebelah kiri false, lalu di kanan true, maka dia akan menghasilkan false. Di sini, ketika kita menjalankan, pertama kita masukkan jalur IPA. Apabila true, dia akan baca bagian IPA yang ada di dalam sini. Nah, pertama saya akan buat nilainya 80, 80, lalu nilai bahasanya 78. Nah,
maka dia akan masuk lulus bersyarat. Karena pada blok atas, nilai bahasa nilai MTK-nya tidak memenuhi syarat, tapi nilai bahasa memenuhi syarat, maka hasilnya false dan true, dan hasil akhirnya sama dengan false. Maka dia akan masuk bagian bawah. Di sini sampai nilainya di 75 dan nilai bahasanya melebihi syarat, maka dia akan masuk ke bagian bawah ini. Lalu juga kita contoh jalur IPS. Untuk nilai MTK-nya 68, lalu bahasanya 79. Dikarenakan hasilnya true yang sebelah kiri dan di kanannya true, maka dia akan ngeprint bagian atas. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, buatlah kode program berdasarkan flowchart berikut. Oke, pada yang pertama terlihat jelas, di sini kita akan membuat sebuah variabel, nilai awal sama dengan 0, nilai akhir 100, nilai total nilai 0. Oke, kita lanjut. Pada flowchart ini menandakan kalau ini akan melakukan perulangan atau percabangan. Di sini terlihat jelas karena bentuknya perulangan, kita akan menggunakan while. Nilai awal kecil sama dengan nilai akhir. Apakah nilai awal kecil sama dengan nilai akhir? Nah, lalu apabila iya, kita akan buat lagi percabangannya lagi. Di sini tidak jelas bahwasannya ini menggunakan if dan else. Kita akan buat if. Mod 2 sama dengan 0. Ini adalah operator seperti yang pada soal pertama. Kita buat saja di sini. Maka apabila iya, kita buat bilangan sebuah variabel baru sama dengan nilai awal ditambah dengan 1. Maka di sini kalau kita akan buat juga bagian else-nya. Setelah itu, dikarenakan ini masih di bagian dalam while, maka kita akan buat nilai sebuah variabel lagi, nilai sama dengan nilai awal sama dengan nilai awal tambah 1. Dan juga di bawahnya, total nilai sama dengan total nilai ditambah dengan bilangan. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Lanjut, setelah akan melakukan perulangan, kita akan buat output total nilai. Outputnya adalah total nilai. Ketika dijalankan, maka hasilnya adalah 7.601. Nah, dari mana datangnya 7.601? Oke. Pertama, di sini terlihat nilai awal adalah 0, lalu nilai akhirnya adalah 100. Pertanyaannya, apakah nilai awal kecil sama dengan nilai akhir? Maka dia betul akan melanjut ke bawah. Lalu apakah dia ibaratnya dia ada genap, apabila genap dia ke sini, apabila kecil. Karena dia genap dia akan masuk ke sini. Lalu bilangan tadi dia akan lalu 0 tadi ditampung lagi dalam sebuah variabel. Nilai awal yang tadinya 0 ditambah 1. Di sini kita mendapatkan nilai 1. Lalu dia akan ke bawah lagi, nilai awal yang di sini adalah tambah 1 akan ditambah lagi 1. Yang sila 2. Lalu dia akan melanjutkan ke bawah, total nilai sama dengan total nilai ditambah bilangan. Total nilai sama dengan 0. Lalu dia akan ditambahkan dengan bilangan, yang mana bilangan tadi sudah ditambahkan 1. Maka dia akan menyimpan di sini. Nah, begitu terus dia akan melakukan perulangan sampai di sini. Dia akan bertanya lagi, apakah nilai tadi yang 1 besar sama kecil dari 100? Ya, dia akan melakukan perulangan terus. Dan di kondisi yang kedua, di sini dia 1 itu ganjil, maka dia akan ke sini dikalikan 2. Lalu 2 akan menjadi bilangan. Yang tadinya di sini 1, total nilai 1, lalu dikali 2, maka dia akan berubah lagi. Total nilai akan menyimpan history sebelumnya, lalu akan bertambah. Sampai begitu terus dia akan melakukan perulangan sampai betul-betul angkanya pada angka 100. Jika sudah sampai di angka 100, dia akan melakukan perulangan untuk terakhir kalinya. Dan tentunya nilai di bagian bawah, total nilai, telah berubah menjadi banyak. Sehingga ketika akhir, apabila dia sudah menyampai di angka 101, dia akan langsung ke bagian kiri, bagian 0. Maka dia akan menghasilkan output total nilai. Yang mana sebelumnya total nilai sudah berubah setelah menghasilkan pertambahan dari perulangan-perulangan yang telah dilakukan. Maka hasilnya tetap akan 7.601. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.